Coba dia bayangin sejenak, semua data pribadi kita yang ada di aplikasi bank digital. Kira-kira seaman apa sih data itu? Nah, kali ini kita akan coba bongkar lapis demi lapis benteng pertahanan yang dibangun sama bank-bank digital buat ngelindungin informasi kita semua. Ini nih pertanyaan utamanya, iya kan? Di tengah semua kemudahan transaksi yang ditawarin, seberapa yakin sih kita bisa merasa tenang dan aman? Yuk kita bedah jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Setiap benteng yang kuat itu pasti butuh fondasi yang kokoh banget. Nah, dalam dunia perbankan digital di Indonesia, fondasi itu adalah aturan hukum yang super ketat. Nah, lihat deh, ada 3 pilar utama nih. Jadi bank digital itu nggak bisa beroperasi seenaknya. Ada peraturan OJK yang wajibin mereka punya sistem yang aman, ada pengawasan langsung dari OJK, dan yang paling penting buat kita sebagai nasabah, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini payung hukum kita semua. Jadi, intinya gini, dan ini penting banget. Data kamu itu ya milik kamu. Titik. Hukum melindungi itu. Bank dilarang keras menyebarkan atau menyalahgunakan informasi pribadi kita tanpa izin. Kalau mereka nekat melanggar, wah, sanksinya berat banget. Oke, setelah fondasi hukumnya kokoh, sekarang kita lihat tembok-tembok dan menara pengawasnya, yaitu teknologi canggih yang jadi garda terdepan. Nah, disinilah bagian yang paling serunya dimulai. Pernah dengar istilah enkripsi? Gampangnya gini deh. Bayangin data sensitif kamu kayak nomor KTP, nomor rekening, sampai PIN, itu diubah jadi semacam bahasa rahasia pas dikirim dari HP ke server bank. Jadi, kalaupun ada yang coba nyadap di tengah jalan, yang mereka lihat cuma kumpulan huruf sama angka acak yang nggak ada artinya sama sekali. Nah, yang ini tuh ibaratnya kita punya 3 lapis kunci di gerbang utama. Jadi nggak bisa masuk cuma pakai 1 kunci. Kita butuh kombinasi dari sesuatu yang cuma kita yang tahu, yaitu password atau PIN, terus sesuatu yang kita pegang, yaitu kode OTP yang dikirim ke HP kita. Dan terakhir, sesuatu yang menjadi bagian dari diri kita, kayak sidik jari atau wajah. Aman banget kan? Coba bayangin ada penjaga digital super canggih yang nggak pernah tidur. Nah, di belakang layar ada kecerdasan buatan atau AI yang terus-menerus ngawasin jutaan transaksi. Kalau ada aktivitas yang aneh, misalnya nih, tiba-tiba ada yang coba login dari lokasi yang nggak biasa, sistem AI ini bakal langsung nandain itu sebagai potensi ancaman. Tentu aja, bank juga harus ngelindungin jantung dari benteng itu sendiri. Server dan database mereka itu dijaga sama firewall dan antivirus, dipantau non-stop 24 jam, disimpan di pusat data yang super aman, dan datanya selalu di-backup secara berkala, buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebuah benteng itu kan nggak cuma soal tembok yang tinggi ya, tapi juga soal para penjaga di dalamnya yang disiplin. Nah, lapisan berikutnya ini adalah tentang manusianya dan prosedur super ketat di dalam bank itu sendiri. Poin pentingnya gini, nggak semua karyawan bank bisa ngintip data kita loh. Akses itu sangat dibatasi, cuma buat yang bener-bener butuh aja buat kerjaannya. Selain itu, sistem keamanan mereka juga rutin diaudit buat nyari celah. Dan kalau skenario terburuk sampai terjadi, mereka udah punya tim khusus yang siap beraksi. Nah, sekarang kita sampai di lapisan yang paling krusial, yang paling penting dari semuanya. Setelah ada perlindungan dari hukum, teknologi canggih, dan prosedur internal, benteng ini ternyata punya satu pemegang kunci utama. Dan pemegang kunci itu adalah kita sendiri, para nasabahnya. Jadi, apa nih tugas kita sebagai pemegang kunci? Sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Ini hukumnya wajib ya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah bagikan PIN, password, atau kode OTP ke siapapun dengan alasan apapun. Selalu pakai aplikasi resmi dari bank. Hindari pakai wifi publik pas transaksi. Dan yang terpenting, selalu waspada sama segala bentuk penipuan. Oke, mari kita tarik kesimpulan. Setelah kita lihat semua lapisan-lapisan tadi, apa sih yang sebenarnya bikin benteng digital ini bisa berdiri kokoh? Jawabannya adalah karena perlindungannya itu nggak cuma 1 lapis. Kekuatannya datang dari kombinasi 4 elemen utama. Fondasi hukum yang kuat, tembok teknologi yang canggih, para penjaga internal yang disiplin, dan yang terpenting, kita sebagai pemegang kunci yang selalu waspada. Semuanya bekerja sama. Jadi, sistem perlindungannya udah dirancang berlapis-lapis. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Bentengnya memang udah dibangun dengan kokoh, tapi pertanyaannya kembali ke kita sebagai pemegang kunci terakhir. Sudahkah kita cukup waspada untuk menjaganya?